Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karania Fadil Afida dengan NPM 2010203. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum dunia. Yang pertama, ada civil law. Civil law system atau lebih dikenal sebagai sistem hukum sipil atau sistem Eropa kontinental. Berdasarkan sejarahnya, sistem hukum Eropa kontinental berasal dari hukum-hukum Romawi. Kodifikasi hukum Romawi dilakukan pada zaman Kaisar Justinianus di negara Bizantium. Salah satu ciri dari sistem Eropa kontinental adalah kodifikasi atau penyatuan berbagai hukum dalam satu kitab undang-undang. Hukum tidak dibuat berdasarkan kasus per kasus, melainkan oleh lembaga yang memiliki otoritas legislatif. Lalu sistem hukum ini telah dipraktikkan di beberapa negara seperti Prancis, Jerman, Italia, Swiss, Australia, Amerika Latin, Turki, dan beberapa negara Arab. Lalu ada Afrika Utara dan Madagaskar. Selanjutnya ada common law. Common law system atau Anglo-Saxon system. Nama tersebut merujuk kepada tatanan hukum yang tumbuh dan berkembang di Inggris ketika dipimpin oleh Raja Edward. Common law system ini pada dasarnya adalah judge-made law, artinya hukum yang dilahirkan oleh para hakim melalui putusan pengadilan dan kekuatan mengikat terhadap putusan hakim sebelumnya yang dikenal dengan istilah the binding force of Presiden. Beberapa negara penganut Anglo-Saxon adalah Inggris, India, Afghanistan, Australia, Kanada, Fiji, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada hukum Islam. Nah, pada prinsipnya hukum Islam ini berlaku bagi semua kalangan yang beragama Islam. Dalam artian sistem hukum ini tidak dibatasi oleh teritorial suatu negara. Akan tetapi, tidak semua negara mayoritas penduduknya beragama Islam memakai sistem hukum ini. Contohnya seperti Indonesia ya. Hukum Islam condong pada aspek agama yang secara garis besar terdiri dari teologi sebagai dogma yang diyakini keabsahannya oleh yang beragama Islam dan syariat yang berisi hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berisi perintah atau larangan. Lalu sistem hukum Islam ini bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Beberapa negara yang menganut sistem hukum ini seperti Al-Azzair, Mesir, Libya, Maroko, dan Sudan. Sedangkan di benua Asia sendiri seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Suriah, Afghanistan, dan Pakistan. Lalu selanjutnya ada customary law system. Pada prinsipnya, hukum kebiasaan berawal dari tradisi yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam suatu tatanan masyarakat. Agar suatu kebiasaan dapat menjadi sebuah hukum, maka diperlukan beberapa persyaratan. Nah, hal tersebut bukan merupakan kebiasaan individual, melainkan kebiasaan kelompok masyarakat. Dapat diartikan bahwa kebiasaan tersebut tidak sebatas seorang anggota masyarakat, tetapi dilakukan oleh masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh. Lalu selanjutnya ada sistem hukum sosial. Sistem hukum sosial ini adalah sebuah sistem hukum yang didasari oleh ideologi komunis. Sistem ini lebih berorientasi sosialis, yakni meletakkan fondasi pada ideologi mereka negara komunis dengan semangat pada minimalisasi hak-hak pribadi. Selain itu juga negara ini menjadi pengatur dan pendistribusi hak serta kewajiban warga negaranya. Sehingga pada sistem hukum ini kepentingan pribadi melebur dalam kepentingan bersama. Beberapa negara yang menganut sistem hukum sosialis adalah Bulgaria, Yugoslavia, Kuba, dan negara-negara bekas jajahan Uni Soviet lainnya. Lalu selanjutnya ada African Law System. African Law System adalah sistem hukum yang berorientasi pada komunitas. Dalam arti lain, semua hal yang berkaitan dengan solidaritas sosial dari suatu komunitas menjadi aturan hukum yang disepakati bersama untuk dijalankan, ditaati, dan dipatuhi bersama. Dalam sistem hukum African Law System atau Sub-Sahara ini, semua warga negara terikat dengan aturan komunitasnya. Dalam hal negara yang mengandung sistem ini, aturan adat seperti customary rules, jadi posisinya sangat kuat dan hampir semua isi hukumnya adalah kodifikasi dari aturan-aturan adat. Lalu selanjutnya ada Far East Law. Sistem ini selalu berusaha untuk memperkuat harmoni dan tatanan sosial dan tidak menyukai hadirnya konflik secara terbuka. Nah, hal tersebut disebabkan karena konflik terbuka cenderung mendorong lahirnya disintegrasi dan memecah tatanan sosial. Akibatnya, dalam sistem hukum ini masyarakat menghindari proses litigasi hukum dan lebih memilih menyelesaikan konflik media non-hukum. Nah, sistem hukum ini dianut oleh Asia Timur jauh, dipraktikkan di Jepang, Malta, Filipina, Sri Lanka, Swaziland, dan lainnya. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.